Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, Bang Junet akan berbagi alur cerita film tentang perjuangan satu keluarga yang bertahan hidup di sebuah rumah di tengah hutan dari dua pembunuh bersaudara. Film ini dibintangi Chad Michael Murray bersama Bruce Willis, disutradarai oleh Matt Eskandari yang dirilis pada tahun 2020. Di awal film, kita diperlihatkan dua pria bernama Mattis dan Jamie yang dijuluki perampok Granger bersaudara. Mereka berdua baru saja selesai merampok. Jamie dan Mattis berpikir untuk pergi ke Meksiko sebelum polisi menangkap mereka. Di sisi lain, seorang remaja bernama Riley berjalan-jalan di dekat rumahnya hingga menemukan sebuah pohon tumbang. Berpindah ke pria bernama Rich yang berterima kasih kepada wanita bernama Alice karena telah memberikan pekerjaan kepadanya. Sedangkan istri Rich bernama Jen terlihat marah sebab Rich dipaksa melepas karirnya begitu saja setelah berbuat satu kesalahan. Ternyata mereka sedang kesulitan ekonomi sehingga harus tinggal di rumah ibunya bernama Rachel. Setelah Alice pergi, Rich kembali berdebat dengan ayahnya bernama Frank karena pekerjaan yang ditinggalkan Rich. Ayahnya mencoba menasihati Rich, namun Rich berpikir mundur terlebih dulu sebelum mencoba kembali. Ketika Rachel menghidangkan makanan di meja, terdengar Rich dan Jen kembali bertengkar tentang masalah yang sama. Malam harinya, Mattis dan Jamie mampir ke pengisian bahan bakar. Jamie memasuki toko untuk membeli bir. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Mattis bergegas masuk. Ternyata Jamie kembali berbuat masalah dengan menyandra satu orang untuk merampok toko tersebut. Pemilik toko itu terlihat melakukan perlawanan. Jamie yang kesal langsung menembak wanita yang disandranya hingga tewas. Pemilik toko itu menembak Mattis di bagian paha, dan Jamie juga menembaki pemilik toko tersebut hingga tewas. Lanjut, Jamie membawa Mattis yang terluka pergi dari sana. Berpindah ke Frank bersama keluarganya, mereka sedang makan malam bersama. Tiba-tiba, Rich mendapat panggilan darurat dari klinik. Di jalan, Mattis menginginkan seorang dokter mengobatinya. Namun, Jamie berpikir akan sulit jika pergi ke rumah sakit. Mattis mengatakan ia memiliki rencana tanpa ada yang melaporkannya. Saat tiba di depan klinik, Jamie masuk untuk melihat situasi. Dan ternyata di klinik itu terlihat Rich sedang mengobrol bersama Alice. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Jamie keluar dan menunggu pulangnya Rich. Melihat Rich pulang, mereka mengikuti hingga ke rumah. Ketika semua orang tertidur, mereka bersiap masuk. Di sini, Mattis meminta Jamie untuk tidak membunuh lagi. Di dalam rumah, ternyata Rachel berada di dapur mengambil minuman. Sedangkan Mattis bersembunyi dengan ketakutan. Setelah itu, Jamie memasuki kamar Frank. Namun saat Rachel kembali ke kamar, Jamie terkejut hingga melepaskan tembakan yang mengenai Rachel. Melihat semua itu, Frank melakukan perlawanan. Namun Mattis memukulnya hingga pingsan. Jamie memberitahu Mattis bahwa ia hanya terkejut dan refleks menembaknya. Saat melihat kejadian itu, Rich kembali ke kamar mempersiapkan senjatanya. Sedangkan Jen pergi ke kamar Riley untuk membawanya bersembunyi. Namun Jamie menemukan mereka dan memukul Jen. Di sisi lain, Mattis memasuki kamar. Rich langsung menodongkan senjatanya. Akan tetapi, Mattis memberikan ancaman karena keluarga Rich sudah ditangkap. Lanjut, Jamie menghancurkan beberapa ponsel agar tidak ada yang bisa menghubungi polisi. Kemudian, Rich dibawa menghadap Mattis. Mattis memintanya untuk mengobati pendarahan di kakinya. Jika tidak, Jamie akan membunuh keluarga Rich. Mattis juga memberitahu Frank bahwa ini hanya kesalahpahaman. Ia datang ke sini cuma ingin diobati. Namun Frank berpikir berbeda.
sebab istrinya telah tewas dibunuh. Berpindah ke Rhys yang mencari peralatan bedah di gudang, ia mulai menceritakan bahwa ia pernah gagal dalam membedah seorang pasien hingga tewas. Jamie tidak peduli, ia hanya ingin saudaranya dengan cepat diobati agar mereka bisa pergi sebelum pagi. Setelah mendapatkan peralatan bedah, Rhys mencoba melawan, namun tetap saja Jamie bisa mengalahkannya. Di saat Mattis lengah, terlihat Jan berhasil membuka ikatan dengan bantuan ayahnya. Namun ketika merasa ada yang datang, Jan kembali pura-pura terikat. Don't do anything else. No killing. Operating, Doc. Sedangkan Jamie segera meminta Rhys mengoperasi saudaranya sebelum terlambat. Namun terlebih dulu Rhys menginginkan istrinya dibawa untuk memegangi Mattis, karena Mattis akan merasakan sakit sebab ia tidak dibius. Saat ingin membawa Jan pergi, Jan langsung memukulnya. Hingga akhirnya Jamie hanya membawa Frank untuk membantu Rhys. Setelah itu, Rhys segera memulai operasinya. Bite on this. Dad, grab his ankles. Setelah berhasil mengeluarkan peluru itu, Mattis langsung pingsan. Rhys mengatakan ini belum sepenuhnya aman karena ia belum menjahit lukanya. Ketika Jamie lengah, Frank mengambil pisau bedah untuk membunuhnya. Namun Jamie lebih dulu melukainya di bagian perut. Frank segera berlari keluar menuju hutan. Di saat Jamie mengejar Frank, Jan meminta anaknya membuka ikatan tangannya selagi ada kesempatan. Setelah berhasil membuka ikatannya, Jan mencoba meminta bantuan menggunakan ponsel yang masih berfungsi. Namun, Jamie kembali ke rumah dengan cepat memukul Jan. Melihat istrinya dipukul, Rhys mengancam akan membunuh Mattis. Akan tetapi, Jamie menembaknya di bagian lengan. Setelah itu, Jamie segera meminta Rhys menyelesaikan operasinya. Lanjut, Jamie mengikat kembali Jan bersama anaknya. Dan di sana ia menyadari bahwa Rhys menghilang. Melihat Jamie keluar mencarinya, Rhys masuk ke dalam membebaskan anak istrinya dan meminta mereka pergi ke pondok belakang untuk bersembunyi. Oh, I know Dad's got a gun somewhere else on the matter. What? Go, 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 go. Yeah. Saat kembali, Jamie terkejut melihat dua Sandra sudah menghilang. Setelah itu, Jamie menghampiri saudaranya untuk memastikan apakah Mattis baik-baik saja. Jamie kemudian berjanji kalau ia akan memperbaiki semuanya sehingga mereka bisa pergi ke Meksiko bersama. Mexico, okay? No matter what. No more killing. I promise you. We got this. Berpindah ke Frank karena mengingat mayat istrinya masih berada di rumah, ia kembali masuk dan membaringkan mayat istrinya di kasur. Ketika melihat Rhys di jendela, Frank langsung membawanya bersembunyi di gudang. Di sini, Rhys meminta bantuan ayahnya untuk mengobati luka tembak di bahu kirinya. All right, and all right. Yes, steady. Oh. All right. What are you doing? He said he was almost done. I move. Okay. Esok harinya, Mattis memerintahkan Jamie pergi meninggalkannya. Namun, Jamie menolak, ia tetap bersikeras menyelamatkan Mattis. The money and go to the border. I'm gonna make this right. Lanjut, Jamie keluar untuk mencari Rhys dan keluarganya. Berpindah ke Frank saat ia melihat Jamie, Frank langsung membangunkan Rhys dan mengatakan ia akan menarik perhatiannya. Di saat Jamie lengah memasuki gudang, Rhys langsung memukulnya dan bergegas pergi menjauh. So much smarter than I ever was. You raise that kid right, I'm gonna get his attention.
Ketika melihat mobil keluar, Jamie langsung mengejarnya. Fucking get you! Namun Jamie kembali karena kehilangan jejak Frank. Sedangkan Jen bersama Riley mendengar sebuah suara. Jen sudah bersiap dengan memegang sebuah besi. Dan ternyata yang datang adalah suaminya. Tiba-tiba Jamie memukul Rhys dan membawa Jen pergi. Saat Rhys sadar, Jamie memerintahkannya untuk menyelesaikan operasinya. Do you hear me? Kemudian Mattis memanggilnya. Jamie meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. He said, yeah, you promised. Should have never come. Don't worry, Maddie. Whatever you want. Jamie langsung membawa Rhys untuk melanjutkan operasi. Let's get it over with, Doc. Jamie. Namun ketika operasi selesai, Mattis tewas karena kehilangan banyak darah. Berpindah ke Frank, terlihat ia tiba di pintu belakang dan melepaskan ikatan Jen. Frank segera meminta Jen untuk pergi. Akan tetapi Jen ingin menyelamatkan Rhys. Ketika Jamie ingin menembak Rhys, Jen lebih dulu menembaknya. Namun Jamie sempat menghindar. Jen langsung berlari keluar karena Jamie menembakinya. Sedangkan Rhys berhasil mengambil senjata dan menembak borgol di kakinya. Lanjut, Rhys keluar dan menembak Jamie hingga tewas di badan saudaranya sendiri. Setelah itu, mereka kembali berkumpul walau harus menjalani hidup berikutnya tanpa seorang ibu. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Subscribe. Like and share and subscribe.